الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه الطاهرين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla Jalal. Di siang hari ini kita berkumpul bersama-sama di masjid ini dalam rangka untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq yang menciptakan kita sehingga kita bisa berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita eksis di dunia ini tiada lain dan tak bukan adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pujian kita senantiasa kita lantungkan di dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, qudwa uswa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita juga sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekeras mungkin untuk belajar dengan baik, untuk mengikuti kajian-kajian
baik yang diadakan di masjid ini maupun di beberapa masjid yang lain, sehingga bisa menambah, bisa meningkatkan dan bisa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu pengabdian Nabiullah Khalilullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pesan utama di dalam hari raya kurban, yaitu yang pertama adalah, pesan yang pertama adalah totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah pentingnya kita memuliakan manusia. Dan pesan yang ketiga adalah kesungguhan kita beribadah melalui ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha atau di hari raya atau di hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah merupakan salah seorang nabi yang diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan namanya sebanyak 69 kali di 24 surah di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Ibrahim dianggap sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, karena Nabi Ibrahim banyak melahirkan keturunan, kemudian dari keturunannya itulah dijadikan sebagai Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah merupakan salah satu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut juga sebagai Ulul Azmi, karena dia adalah merupakan salah satu Nabi yang memberikan contoh teladan di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya, lalu menemukanlah bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini maupun di luar alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa bagi Nabi Ibrahim, sehingga dari keturunan Nabi Ibrahim lahirlah seorang nabi yang sangat luar biasa, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kita tahu bahwa di dalam kisah Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim mengalami ujian yang sangat besar, yaitu Nabi Ibrahim dalam mimpinya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih seorang putranya yang sematawayang, yang selama ini sangat diimpikan, sangat diidam-idamkan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, berikanlah
anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Lalu tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengabulkan permohonan doa dari Nabi Ibrahim. Maka lahirlah Ismail alaihi salam. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa, menjadi anak yang dewasa. Di saat dia menjadi anak yang dewasa dan sudah bisa bekerja sama dengan ayahnya, seorang ayah yang sangat luar biasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi di dalam tidurnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Panzur madza tara." Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manami albahuka panzur madza tara. Wahai anakku, wahai kecintaanku, wahai kesayanganku, aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelih engkau wahai anakku. Panzur, pikirkanlah wahai anakku, madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa pendapatmu? Qala, lalu Nabi Ismail alaihi salam menjawab, ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, wahai orang tuaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Seorang nabi yang sangat luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, menganugerahkan seorang anak yang sangat luar biasa pula. Kebaktiannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Ibrahim, juga diteguhkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seorang putra, seorang anak yang sematawayang yang sangat luar biasa. Bahwa wahai bapakku, janganlah engkau ragu terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya itulah yang terbaik bagi saya, itulah yang terbaik wahai ayahandaku. Maka lakukanlah sesegera mungkin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya siap apapun yang dilakukan oleh ayahanda saya, apalagi disembelih, maka saya siap dengan ikhlas karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa totalitas keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya, putranya yang sematawayang itu sangat luar biasa. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak panjang pikir oleh seorang anak lalu menyampaikan keikhlasannya, ketaatannya, kepatukannya terhadap ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar sesegera mungkin menyembelihnya. Lalu Nabi Ibrahim membawa ke suatu tempat, lalu dibaringkan, dan di saat itu ketika drama penyembelihan itu qadarullahu ta'ala, lalu Allah menggantikannya dengan domba yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi perintah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, kita sebagai orang yang beriman, apapun yang kita miliki, semahal apapun yang kita nilai itu,
ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, maka kita harus mengorbankan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita, kesayangan kita tidak akan bisa melebihi daripada kecintaan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Itu adalah pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kemuliaan manusia. Meskipun manusia itu adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya, ketika perintah itu datang, apapun yang diperintahkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya yang bernilai, maka ketika itu kita harus korbankan, karena itu adalah merupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang melebihi daripada materi yang kita nilai. Meskipun materi yang kita nilai itu adalah sangat mahal, tetapi jangan kita membuat kita ragu, membuat kita berpikir, menganggap bahwa ini adalah kerugian yang besar ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan sesuatu yang mahal yang kita miliki, maka ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus laksanakan, karena kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang terakhir adalah hakikat pengorbanan. Meskipun kita mengorbankan hewan, tetapi sejatinya itu adalah merupakan bagian daripada simbol bahwa kita sejatinya kita harus menjadi orang yang banyak berempati kepada sesama manusia. Jangan kita ego, jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, karena sejatinya kita ini sesama manusia berasal dari asal yang satu, yaitu berasal dari Bapa kita yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Oleh karena itu, tumbuhkan kesadaran kita, tumbuhkan empati kita, tumbuhkan solidaritas kita untuk membantu sesama orang. Yang apalagi manusia itu tidak punya daya dari sisi materi. Mungkin manusia itu dalam istilah Islam adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Oleh karena itu, di hari raya kurban ini, mari kita betul-betul memanfaatkan harta kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah absen untuk melaksanakan pengorbanan, yaitu dengan menyembelih hewan demi untuk menyenangkan kepada orang-orang fakir miskin, demi untuk menghibur kepada orang-orang fakir miskin. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Pesan yang pertama, mari kita tanamkan dalam diri kita keimanan yang secara totalitas dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar lipstik saja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita ogah, kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan yang kedua adalah mari kita memuliakan manusia, siapapun orangnya, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tetapi di satu sisi, mari kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan yang terakhir, mari kita berkorban, mari kita manfaatkan sisa kehidupan kita ini untuk memaksimalkan diri kita. Paling tidak, jika ada harta yang cukup
cukup dalam kehidupan kita, maka mari kita sisihkan harta kita untuk membeli hewan, lalu kita menyembelih hewan itu, kemudian kita bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Demikian juga kita bisa menikmati hewan kurban kita, demikian juga dengan manusia-manusia secara umum. Semoga makna dari korban itu betul-betul kita bisa memaknai dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan Idul Adha, melaksanakan penyembelihan hewan kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.